Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita baru saja beberapa hari yang lewat baru merayakan Hari Pahlawan. Berarti saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan harus siap menjadi pahlawan. Jangan ada yang jadi pengkhianat, saudara, ya kan? Karena Kristus mati buat kita untuk mengubah kita dari orang-orang yang mentalnya pengkhianat. Alkitab berkata, tadinya kamu sesat seperti domba yang tak bergembala, tetapi sekarang dibimbingnya kita untuk dapat menjadi alat di dalam tangannya. Haleluya. Masih dalam suasana Hari Pahlawan ini, saya berharap setiap kita mengimani bahwa Kristus adalah pahlawan kita. Dan karena kita adalah muridnya, kita adalah anak-anaknya, kita siap menjadi pahlawan. Yang siap katakan, saya pahlawan. Saya pahlawan. Ya, itu mah bukan pahlawan, itu mah lome-lome, kata orang Manado bilang. Sama-sama bilang saya pahlawan. Saya pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Lawatan Allah di rumah masing-masing bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center. Saya percaya hari ini hari yang dahsyat. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya hari ini hari yang penuh berkat, penuh mujizat, penuh dengan lawatan Allah. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kami di gereja, saudara di rumah masing-masing, dan Kristus di sorga bersama-sama dalam ibadah ini untuk menguatkan kita, karena kita tahu Dia Allah Immanuel yang beserta kita. Dan pada saat yang bersamaan kita tahu Dia Yehova Shammah, Allah yang hadir. Dan kalau Dia hadir, Dia didik kita. Kalau Dia hadir, Dia ajar kita. Kalau Dia hadir, Dia kuatkan kita. Kalau Dia hadir, Dia mampukan kita. Dan kalau Dia hadir, Dia dengar doa kita dan Dia kerjakan mujizat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah ini sangat berarti, sangat berdampak buat kehidupan kita. Ikuti petunjuk ibadah online dari Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center ini. Haleluya. Nah, petunjuknya udah jelas, saudara-saudara. Dan beberapa hal yang saya garis bawahi, yang harus saya ingatkan senantiasa adalah, ini bukan tontonan, tapi ini ibadah yang kita ikuti bersama dengan hormat dan dengan respect sendiri kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan yang kedua, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi pastikan saudara semangat, sukacita, pastikan saudara responsif, pastikan saudara interaktif. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara juga ada alat musik di rumah, boleh sama-sama memuji Tuhan, boleh sama-sama melayani Tuhan bersama. Dan juga yang sangat penting adalah
Jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Pastikan saudara ikut ibadah ini sampai selesai, sampai doa berkat. Sehingga lengkap dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya. Siap bersama masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Siap bersama masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita siap menyembah Tuhan untuk Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Bersama dengan kita ada Antes, ada Ella, ada tim musik yang luar biasa. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang hadir. Dia Allah yang menguatkan kita. Dia Allah yang menyatakan kuasanya. Haleluya. Kami beri hormat pengagungan kami kepadamu Tuhan. Yesus, amen. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
haleluya. Hanya Kau yang layak untuk kami tinggikan. Karena itu kami berseru, Yesus Tuhan, dengar doaku. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang mendengar doa. Engkau adalah Allah yang mengerjakan mujizat. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, merubah kami, menuntun kami, dan menjadikan kami segambar serupa dengan Kristus. Karena itu dengan bangga kami nyatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Betul, menjadi Kristen tidak mudah. Betul, menjadi Kristen tanggung jawabnya berat. Betul, menjadi Kristen kadangkala kami melalui tekanan. Tapi kami tetap kuat, tetap bangga, tetap setia. Karena kami tahu harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Karena itu, Corona hanya dapat menutup pintu-pintu gedung gereja kami. Tapi tidak bisa menutup pintu hati kami untuk memuji Tuhan, beribadah dengan sukacita. Meskipun di rumah kami masing-masing. Dan terlebih lagi Corona tidak bisa menutup pintu gerbang sorga untuk mencurahkan pengajaran berkat kemenangan bagi kami yang percaya. Karena itu Bapa, kami akan bersukacita dalam ibadah ini. Karena kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah Yehova Shammah, Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Tolong kami di rumah kami masing-masing untuk fokus. Karena kami tahu rumah yang hadirat Tuhan di dalamnya ada, maka seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan, berkat akan turun di rumah kami masing-masing. Karena itu meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami setia. Karena kami tahu Tuhan ada di sini. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk hanya meninggikan Yesus. Sehingga di seluruh ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami berjanji hanya meninggikan nama Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa, yang kecewa, yang rumah tangganya sedang ribut dan bermasalah, justru sedang banyak kepahitan, dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu kami memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bebas memuji Tuhan. Jangan jaim di rumah masing-masing. Karena saya percaya ini waktunya kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Antes, Ella dan jemaat dan tim musik sekalian, kita siap memuji Tuhan. Amin. Ayo bersorak buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yeah, yeah, yeah. Menari buat Tuhan karena Yesus Allah yang baik. Amin. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Katakan. Yeah. Yeah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan ku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Yeah. 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 Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, bersuka cita di hadirat Tuhan. Adonai Tuhan, haleluya. And Hashem, Masyum, Oh yeah. Dia hebat, Hashem, Masyum, Dia dahsyat. dahsyat. Adonai Rafa, Adonai Sid can do. Hey, say Hashem, Masyum, Dia hebat, Hashem, Masyum. Dia dahsyat. Adonai Rafa, Adonai Sid can do. Yeah. Asalkan kita percaya, Asalkan kita setia, asal kita setia, yang terindah, hanya yang terindah terbaik disediakan. Amin. amin. Asalkan kita beriman,
Hashem, masyu, masyu, dia hebat. Hashem, masyu, masyu, dia dahsyat. Adonai Rafa, Adonai Tsidkenu. Hashem, masyu, masyu, Hashem masyu masyu, dia hebat. Hashem masyu masyu, dia dahsyat. Adonai Rafa, Adonai Tsidkenu. Adonai Rafa, Adonai Tsidkenu. Adonai Rafa, Adonai Tsidkenu. Come on, say Hashem. Hashem masyu masyu. Oh yeah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin sudah pikir lagu apa itu? Saya 6 bulan tinggal di Yerusalem, saudara. Dan kalau saya ketemu orang-orang muda gitu, biasanya orang muda kalau ditanya, apa kabar? Kalau dia lagi feel good gitu, kalau orang Indonesia bilang pecah gitu ya kan, dahsyat banget gitu ya kan. Dan orang-orang muda di Israel suka bilang begini, masyu-masyu gitu. Masyu-masyu itu artinya pokoknya luar biasa deh, nothing to complain. Pokoknya wah lagi dahsyat-dahsyatnya, biasanya bilangnya masyu-masyu gitu ya kan. Nah orang Yahudi atau orang Israel itu tidak akan pernah menyebut Yehova atau Yahweh, saudara-saudara, iya kan? Jadi dia menyebutnya Hashem. Shem itu artinya nama, Hashem itu artinya namanya yang agung, nama untuk Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu saya mulai tulis lagu ini, dan lagu ini berbicara tentang pokoknya Tuhan hebat, pokoknya Tuhan luar biasa. Dia yang menyembuhkan, dia serwa sekalian alam. Sejauh kita percaya, sejauh kita setia, sejauh kita ikuti tuntunannya, sejauh kita berjalan di dalam jalannya, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan buat kita. Yang saja katakan amin. Amin. Haleluya. Hashem, masyu-masyu, pokoknya Tuhan kita yang paling hebat, ya kan? Dan karena Tuhan kita hebat, dia bilang begini, apa yang aku lakukan dapat kamu lakukan, bahkan lebih besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu berarti dia yang hebat, menjadikan kita orang-orang hebat. Karena Alkitab berkata kita lebih daripada orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kita. Amin. Sama-sama bilang saya tidak perlu takut. Sama-sama bilang saya tidak perlu gentar. Iya kan? Rame-rame corona, lalu kemudian rame-rame katanya nunggu vaksinnya datang. Setelah vaksinnya datang terus perdebatan lagi. Sekelompok bilang, oh itu tidak betul, ini corona semua cuma tipuan. Vaksin ini hanya permainan. Dunia mau dibikin bingung, dan semua peristiwa yang terjadi membuktikan Alkitab benar. Manusia akan suka berdebat satu sama lainnya, manusia akan saling menjatuhkan sama lainnya, tapi kita yang dipimpin oleh Tuhan, kita tetap mengambil langkah-langkah yang tepat, kita tetap berjalan dengan sukacita, karena kita tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang saja katakan amin. Haleluya. Belum lagi beberapa minggu ke depan, ya kan, kalau semua dilancarkan Tuhan, maka Indonesia akan menghadapi pilkada serentak, saudara. Dan waduh, kalau udah mulai mau pilkada serentak, isu sana lah, black campaign lah, lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang mau kembangkan kelompok intoleran lah, bermain dengan SARA lah. Tetapi kita berdoa dan kita percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia tetap akan bersatu. Meskipun ada kelompok-kelompok asing, meskipun ada kelompok-kelompok oportunis di bangsa ini yang tetap memainkan politik Belanda yang bernama divide et impera, memecahkan antar agama, sesama agama diadu, lalu kemudian suku bangsa mulai diadu, tujuannya untuk mendatangkan kekacauan. Karena kalau Indonesia kacau, ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu, ada negara-negara tertentu yang akan mendapat keuntungan. Tapi Indonesia tidak bodoh. Indonesia akan tetap bersatu. Indonesia tetap akan tangguh. Indonesia tetap akan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda,
tapi kita satu, merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Pendeta ini kampanye politika? Tidak. Tapi ini adalah ibadah. Ibadah yang mengingatkan kita, Indonesia jangan bodoh. Indonesia harus tetap bersatu. Indonesia tangguh. Indonesia kuat. Mau diadu bagaimanapun, kita akan tetap memilih untuk berjalan di jalan yang benar. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Ella, Antes, dan tim musik sekalian, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Allah. Haleluya. 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 Terpujilah nama Yesus. Mari angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Oh, you are the King of all kings. Layak ditinggikan, layak disembah. Kau yang layak. Amen. Kau yang layak, kau layak disembah, oh yes, dan kebenaran, kau yang layak. Naikkan pujian ini dengan imanmu dari awal. Haleluya. Ku hidup karena kasih-Mu. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup Yes. karena anugerah-Mu. Yes. Kaulah sumber kehidupanku.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, dengan bangga kami nyatakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak untuk ditinggikan, untuk diagungkan. Karena itu kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena kami sadar nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Karena itu kami buka hati bagi firman-Mu. Kami mau diajar, kami mau dididik, kami mau dibina oleh firman-Mu. Karena kami tahu Allah langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu lawatan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada hari ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa. Di masa-masa kami mau menyambut Natal yang kami ikuti saat ini, yang kami nikmati bersama saat ini. Tetapi hari ini, hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lewat roh, lewat firman, lewat doa, lewat pujian penyembahan kami. Dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah ada di bulan terakhir kita, di minggu ketiga ini saudara. Dan wow, luar biasa. Berarti kayaknya kita pikir Natal masih jauh ya kan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita bahkan sudah ada di pertengahan bulan terakhir sebelum kita masuk pada bulan Natal, saudara ya kan. Berarti saatnya sudah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Raja, ya kan. Tema umum Natal dari Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center adalah kesukaan besar, ya kan. Sementara tema Natal umum dari KWI dan PGI, jadi seluruh gereja baik Protestan maupun Katolik, adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan itu juga diikuti oleh tema Natal dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Tetapi khusus buat gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, saya menyadari betul kalau Tuhan menyertai kita, kita harus memiliki kesukaan besar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun di tengah pandemi, meskipun di tengah masa-masa yang berat buat sebagian kita, bahkan semua kita terdampak karena ini semua. Tetapi karena Tuhan menyertai kita, maka kita akan memiliki kesukaan yang besar. Yang saya katakan, yes, haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Angkat tinggi laut kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great, haleluya. Bukan kitab kita sama-sama, kita masih melanjutkan pembahasan kita. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, pokoknya sepanjang pandemi ini sampai akhir tahun, saya harus menyelesaikan pembahasan tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Orang lagi sibuk dengan corona, orang lagi sibuk dengan vaksin, orang lagi sibuk dengan pilkada serentak. Kita hanya membahas salib.
Karena saya percaya salib itu yang mendatangkan kekuatan. Salib itu yang mendatangkan kepastian. Salib itu yang mendatangkan jaminan. Dan salib itu yang akan menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita masuk pada bagian ke-28, itu berarti 29 minggu kita sudah terus membahas tentang salib. Karena selalu saya bilang di bagian ke-20 ada begitu hal yang menarik tentang salib. Sehingga saya harus membahasnya dalam 2 minggu berturut-turut. Jadi total pembahasan kita sudah 29 minggu. Sekarang saya mau tanya sama saudara, udah bosan? Jangankan saudara, saya yang menyampaikannya saja tidak bosan saudara. Makin saya gali tentang salib, makin begitu banyak mutiara-mutiara indah yang saya dapati di balik salib. Nah, bagian ke-28 dalam pembahasan tentang salib saya jumpai. Salib adalah saat air mata dan sorak-sorai menjadi satu. Saya ulangi sekali lagi, salib adalah saat di mana sorak-sorai dan air mata bersatu. Secara harfiah, saya ulangi, secara harfiah, memandang salib ada yang menangis. Siapa yang menangis? Ibu Yesus menangis. Murid-murid Kristus menangis. Orang-orang yang mengasihi Kristus menangis. Dan juga secara harfiah, ada yang tertawa. Siapa yang tertawa? Prajurit-prajurit Romawi. Wah, akhirnya kita menyalibkan dia. Siapa lagi yang tertawa? Orang-orang Farisi. Siapa lagi yang tertawa? Ahli-ahli Taurat. Yang selama ini ditegur oleh Kristus. Hai kamu orang munafik. Mereka merasa, wah sekarang kita bisa menyalibkan Kristus. Secara harfiah memang kita jumpai pada saat itu. Ada air mata. Tapi juga ada sorak-sorai. Tetapi dalam pemahamannya kita juga jumpai. Salib mendatangkan sorak-sorai buat siapa? Buat kita yang sudah ditebus. Buat kita yang percaya, buat kita yang beriman. Karena kita tahu salib menyelesaikan segala sesuatu buat kita. Tetapi ada air mata. Kenapa? Karena Alkitab berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Makanya ada yang mengejek, ada yang membuli, ada yang berkata, wah Allahnya orang Kristen mati dipantek. Allahnya orang Kristen mati dipantek katanya. Tetapi bagaimanapun salib dihujat, bagaimanapun salib dihina, bagaimanapun salib direndahkan, kita bangga karena di salib itu kemenangan dan kepastian kita dapat terjadi dan terlaksana. Yang setuju katakan amin. Karena itu di bagian ke-28 ini saya akan membahas salib pada saat air mata dan sorak-sorai menjadi satu. Memiliki makna dan arti juga. Pada saat saya memikul salib, bisa jadi awalnya adalah air mata karena saya merasa berat tantangan yang harus saya lewati. Tetapi pada saat saya memikul salib dengan mengerti makna dan arti pengorbanan Kristus, maka sementara saya memikul salib, air mata boleh mengalir, tapi sorak-sorai sukacita karena kepastian akan jaminan pertolongan Tuhan itu nyata. Hanya orang bodoh yang memikul salib sambil menangis. Hanya orang yang tidak mengerti kasih dan kuasa Tuhan yang hanya akan memikul salib dengan menangis sambil berkata, berat ya hidup Kristen, salib harus kita pikul. Betul kita memikul salib. Tapi bukankah kita tahu apa yang Alkitab katakan penderitaan ringan sekarang ini tidak artinya dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Sehingga kalaupun air mata kita tumpah akibat kita harus pikul salib yang berat. Roh dan jiwa kita tetap bersorak-sorai karena kita tahu ada upah buat setiap mereka yang setia. Yang saja katakan amin. Makanya Alkitab berkata jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Buka Alkitab kita sama-sama.
Lukas 23 ayat 39 sampai 43 dikatakan demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Ada air mata kekecewaan. Ada air mata kepahitan. Ada air mata emosi. Ada air mata kebencian. Dia tatap Yesus dan dia bilang, katanya engkau anak Allah, katanya engkau juru selamat. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang kau menerima hukuman yang sama. Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Di satu sisi ada air mata kebencian. Ada air mata kepahitan. Ada air mata emosi. Ada air mata kekecewaan. Tapi dari penjahat yang di sebelah kanan Yesus ada air mata yang berbeda. Air mata pertobatan, air mata kesadaran. Air mata menyadari siapa yang ada di samping saya, yang mati bagi dosa saya. Sehingga dia jelas berkata, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia ada di sini untuk menebus saya. Penjahat yang di sebelah kiri meneteskan air mata dengan air mata kebencian. Air mata amarah. Air mata luka. Air mata kepahitan. Tapi penjahat di sebelah kanannya, air mata kesadaran. Air mata pertobatan. Karena itu selanjutnya di ayat yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Coba lihat ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yang setuju katakan amin. Ternyata masuk surga, masuk rumah Bapa yang digandeng oleh Yesus. Bukanlah nabi, bukanlah rasul, bukanlah para gembala sidang, bukanlah hamba-hamba Tuhan dan penginjil yang hebat-hebat. Berita baik buat setiap saudara kaum LGBT. Berita baik buat setiap saudara yang tadinya seorang pelacur. Berita baik buat setiap saudara yang tadinya hidupnya ngaco. Kalau saudara mau bertobat seperti apa yang terjadi dengan penjahat di sebelah kanan, dia orang pertama yang digandeng oleh Yesus. Yesus nggak tanya kau sudah bayar perpuluhan atau belum. Yesus nggak tanya kau sudah berbahasa roh atau belum. Yesus nggak tanya kau sudah dibaptis, dipercikah, diselamkah, apakah. Tetapi ketika dia menangis dalam pertobatan, di situ yang saya katakan salib adalah perjumpaan antara air mata dengan sorak-sorai kemenangan. Yang setuju katakan amin. Sehingga dia yang menangis dengan betul. Dia yang menangis dengan kesadaran. Dia yang menangis dengan hancur hati. Dia yang menangis dengan pengertian yang dalam. Who Jesus is. Siapa Yesus itu? Pertanyaan saya. Apa yang timbul dalam hatinya? Ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Kalau pakai bahasa sehari-hari kita bilang gini, yang benar. Yang benar. Yang kau bercanda ini. Iya kan? Berarti ada river of joy. Ada sungai sukacita yang mengalir di dalam rohnya. Sorak-sorai. Berarti salib adalah saat di mana air mata dan sorak-sorai menjadi satu. Klik. Saya pelajari pada dasarnya setiap orang wajar menangis. Ada saying misalnya,
Laki-laki tidak boleh menangis. Wah, yalah. Menangis itu hanya milik perempuan. Setiap bayi lahir pasti menangis. Jangan ada yang bilang saya tidak pernah menangis seumur hidup. Dipukul di pantat sama dokter, saudara. Iya toh. Bayi kalau tidak menangis waktu lahir dipukul di pantat sama dokter. Iya kan? Supaya dia menangis. Jadi kalau ada orang bilang, seumur hidup saya tidak pernah menangis, kau pembohong. Satu yang harus kau ingat, menangis bukan kejahatan. Dua, harus kau ingat, menangis bukan tanda kau bodoh. Tiga, menangis bukan tanda kau lemah. Empat, menangis bukan tanda engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Menangis hanya tanda engkau manusia biasa. Engkau ada keterbatasan, engkau ada kelemahan. Gak usah jadi orang yang tengil, sombong, sok jago, sok tahu. Biasa saja. Karena pada dasarnya setiap orang wajar menangis. Klik. Saya pelajari. Hanya yang membedakan orang adalah pelajaran yang dia ambil ketika menangis. Menangisnya wajar. Pertanyaan saya, apakah Yesus menangis? Yes. Apakah dia menangis ketika diludahi? Apakah dia menangis ketika Pontius Pilatus mencuci tangannya? Waktu mendengar semua orang berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Apakah dia menangis ketika dicambuk? No. Dia tidak menangis ketika diludahi. Dia tidak menangis ketika dicambuk. Dia tidak menangis ketika dikhianati. Tapi kapan dia menangis? Dia menangis ketika dia melihat Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kau yang telah membunuh nabi dan melemparnya dengan batu. Harinya akan tiba. Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Hanya persoalan karena engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau. Yesus menangis. Yesus menangis. Sampai hari ini ada chapel yang dibangun di Bukit Zaitun untuk mengingat tempat di mana Yesus menatap Yerusalem dan menangisi kota Yerusalem. Kapan Yesus menangis? Yohanes 11 ayat 35 berkata, Yesus berdiri di kubur Lazarus, maka menangislah Yesus. Dia menangis bukan karena he doesn't know what to do. Dia menangis bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia menangis bukan karena dia kecewa dan putus asa. Tapi dia menangis karena ketidakpercayaan mereka. Yesus selalu bersama-sama dengan Maria dan Marta dan Lazarus. Tapi ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Marta bilang, ya. Maria berkata, ya kami percaya. Dia akan dibangkitkan nanti. Ketidakpercayaan itu yang mengakibatkan air mata tumpah. Berarti bukan soal harus menangis atau tidak harus menangis. Bukan soal bisa menangis atau tidak bisa menangis. Jangan bilang orang beriman tidak boleh menangis. Karena Alkitab berkata air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Apakah itu berarti kalau kita berdoa harus menangis? Sehingga saya pelajari ada banyak orang air mata aja gak tumpah tapi nangis. Itu namanya dipaksain, saudara. Wajar aja. Apapun yang dipaksakan, baik dalam pelayanan, baik dalam ibadah, saya percaya itu sesuatu yang tidak beres, saudara. Karena saya percaya Tuhan minta respons dari kita yang sungguh-sungguh. Saya tidak mengajar kalau berdoa harus menangis. Tapi saya juga tidak akan mengajar kalau berdoa tidak boleh menangis. Tapi yang saya pelajari, yang membedakan orang, bukan apakah dia menangis atau tidak menangis, tapi apa pelajaran yang diambil pada saat dia menangis. Yang pertama saya pelajari, ada yang membenci dan penuh kepahitan ketika dia menangis.
Dia benci suaminya, dia benci istrinya, dia benci mertuanya. Sampai dia menangis, kurang ajar itu. Tuhan ajar dia. Kenapa? Kalau dia menangis responnya penuh benci, penuh kepahitan. Namun ada yang berjuang untuk mengampuni dan melihat rencana Allah baginya. Pertanyaan saya, ketika Yusuf dibuang penjara, apakah dia menangis? Memang tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi kalau saya boleh memberi pandangan saya hampir yakin Yusuf menangis. Tetapi air mata yang berbeda. Halo, Pak, Ibu, pelayan-pelayan Tuhan. Kadang-kala kau dikhianati orang. Kadang-kala kau disakiti orang. Kadang-kala kau dilukai orang. Kadang-kala kau dicurangi orang. Dan kadang-kala sampai gak tahannya waktu kita doa air mata mengalir. Tapi jangan sampai air mata itu mengalir dengan kepahitan dan kebencian. Tapi biarlah kalau air mata itu mengalir karena kita sadar Tuhan saya lebih besar dari segala-galanya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan yang setuju. Katakan amin. Yeah. Sama-sama menangis. Tetapi berbeda. Yang satu menangis karena kepahitan dan kebencian dan kedendaman dalam hatinya. Karena itu air matanya tumpah. Tapi yang satu dia menangis karena melepaskan pengampunan. Karena dia sadar akan rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Saya menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Kristus, haram kita menangis jika kita hidup dalam kebencian. Jangan sampai air mata kita, saya menyebut air mata yang haram, saudara. Kalau air mata itu tumpah dengan amarah, dengan kepahitan dan kebencian. Tapi biarlah air mata itu kalau tumpah, dia berbunyi sebagai sebuah doa. Tuhan kuatkan aku memahami rencana Allah. Tuhan kuatkan aku untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kalaupun dia merancangkan kutuk, Tuhan merubahnya menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari. Yang membedakan orang adalah pelajaran yang diambil ketika ia menangis. Ada yang ketika dia menangis dia kecewa pada Tuhan. Dan kemudian mulai melarikan diri pada hal-hal yang duniawi. Karena mungkin apa yang terjadi betul-betul menyakitkan, mengecewakan. Sehingga dia menangis karena kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan gak tolong? Tuhan kenapa Tuhan gak bela? Tuhan kenapa Tuhan gak buat mujizat? Folks, I love you. I know. Ada saudara-saudara yang mungkin sedang mengikuti ibadah hari ini. Di rumah saudara masing-masing dan saudara sedang menangis kecewa karena berkata, saya berdoa untuk suami saya tapi Tuhan ambil suami saya. Saya berdoa untuk mama saya berdoa untuk papa saya tapi Tuhan izinkan dia meninggal. Sebagian saudara berkata, pendeta, Tuhan gak ada. Buktinya saya di PHK, Tuhan gak ada. Buktinya doa saya gak dijawab. I love you. Saya mengasihi saudara. Saya tahu pahitnya hati saudara. Saya tahu amarah yang timbul, kekecewaan yang ada dalam hatimu. Tapi saya cuma bilang itu permainan setan. Setan mau engkau kecewa sama Tuhan supaya engkau jauh dari Tuhan. Karena setan tahu persis kalau engkau tetap bertahan dalam segala perkara, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan beroleh selamatnya. Saya hanya mau ingatkan buat siap saudara. I love you. Dan saya hanya mau nyatakan buat saudara, Jesus loves you more. Yesus sangat mencintai saudara, betul. Mungkin untuk sementara apa yang kau harapkan tidak terjadi. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan yang jauh lebih dahsyat akan terjadi. Just wait. Belajar sabar. Belajar berserah. Belajar menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu saya pelajari. Yang membedakan orang adalah pelajaran yang diambil ketika ia menangis. Ada yang kecewa pada Tuhan dan mulai melarikan diri pada hal duniawi. Namun ada yang makin menyadari kedahsyatan Tuhan dan keterbatasan dirinya. Apakah Ayub menangis?
Ketika semua diambil daripadanya. Meskipun gak tercatat dalam Alkitab. Tapi saya hampir yakin Ayub menangis. Dan sambil menangis dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haram air mata kita tumpah. Kalau dia menjadi kepahitan dan kekecewaan kita terhadap Tuhan. Tapi biarlah kalau air mata kita tumpah. Karena kita berkata, Tuhan apapun yang terjadi. I still and I always will love you. Apapun yang terjadi, aku akan cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, I make my commitment. In little or much, you are my God. You are my Father. And you are my everything. I know. Hidup gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita bersorak tertawa bahagia. Tapi ada saatnya air mata kita mengalir dan tumpah. Kita menangis bukan karena cengeng. Kita menangis bukan karena pengen menangis. Kita menangis karena gak kuat menahan air mata itu. Kita sebetulnya udah bilang jangan turun, jangan turun, jangan turun. Tapi dia turun dengan sendirinya. Ada orang-orang yang kadang kala hanya lipat tangan. Tutup mata. Belum ngomong apa-apa air matanya sudah tumpah. Ada orang-orang yang ketika dia menyanyi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Air matanya ngalir. Ada orang-orang yang menyanyi. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Air matanya jatuh. Apakah itu air mata kepahitan, kekecewaan? No. Tapi air mata untuk berkata, Tuhan whatever the price might be, I will follow you. Aku tetap akan mengikut Tuhan. Yang ketiga. Yang membedakan orang adalah pelajaran yang diambil ketika ia menangis. Ada yang ketika dia menangis jadi nekat. Jadi mengambil keputusan-keputusan yang sembarangan. Karena suami saya menyakitkan saya udah gak tahan pada tahu. Udah cerai aja kita. I know cerai itu gak boleh. Tapi saya sakit. Saya luka dengan apa yang dibuat oleh suami saya. Dia menangis dan ambil keputusan nekat. Ada orang-orang tertentu. Kalau dia sampai menangis, dia anggap wajar dia ambil keputusan apapun. Saya gak bisa lagi pelayanan pendeta. Orang pelayanan semua munafik semuanya. Saya diomongin, saya gak bisa terima. Dia menangis. Dan karena dia menangis, dia dilukai, dia disakiti, dia merasa apapun langkah yang dia ambil itu pasti benar. Kawan. I am your pastor. Saya gembala saudara. Dan I have to tell you. Tidak selamanya. Karena kau menangis, otomatis keputusan yang kau ambil itu benar. Kau terlalu kekanak-kanakan. Anak-anak kalau dia menangis, dia guling-guling. Anak-anak kalau dia menangis, dia tendang-tendang barang-barang permainannya. Karena dia merasa kalau saya udah sampai nangis berarti saya udah benar semuanya. No. Sebaliknya saya pelajari. Ada orang yang menangis, namun semakin merendahkan diri. Dan semakin bersandar pada tuntunan Roh Kudus. Alkitab saya berkata, Yunus pergi ke Nineve. Dia beritakan hukuman Tuhan tentang Nineve. Rajanya, rakyatnya, semua menangis. Dia menangis bukan kecewa, dia menangis bukan marah, dia bukan menangis karena protes dan berkata kenapa Tuhan sejahat itu. Tapi dia menangis merendahkan diri, menyadari bahwa mereka butuh tuntunan Roh Allah dan apa yang terjadi. Tuhan memulihkan negeri mereka.
sama-sama menghadapi hal yang menyakitkan. Tetapi reaksinya, sikapnya ketika menangis sangat berbeda. Yang satu menangis dan nekat, mengambil keputusan-keputusan sembarangan. Yang lain menangis dan merendahkan diri, Tuhan ampuni kami. Folks, I love you. Izinkan saya hari ini dari dasar hati saya yang terdalam mengingatkan. Mungkin kau sedang menangis. Tapi kadangkala Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Untuk membawa kita kembali. Ingatkah perumpamaan Yesus tentang anak bungsu? Sorak-sorainya adalah sorak-sorai dalam keduniawian. Sorak-sorainya adalah sorak-sorai pesta pora dalam dosa. Tuhan mengizinkan hal-hal yang memancing air matanya jatuh. Tapi air mata yang jatuh tidak membuat dia menjadi nekat. Air mata yang jatuh membuat dia balik. Saudara-saudara yang hari ini sedang menangis. Mungkin engkau sedang mengambil jalan yang keliru. Mungkin kau sudah jauh dari Tuhan. Mungkin kau sudah lari dari panggilan Tuhan. Back to His arm. Kembali ke tangan pelukan kasih-Nya. Engkau akan melihat anugerah dan kuasa yang sempurna. Selanjutnya. Apa yang membedakan orang? Sikap dan reaksinya pada saat dia menangis. Ada yang jadi berontak. Dan senang menyalahkan orang lain dan senang menyalahkan keadaan. Ada orang-orang yang ketika dia menangis, dia salahkan istrinya. Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara mertua saya, ini gara-gara ipar saya. Ada yang menyalahkan keadaan. Ini situasi politik nih, ini karena kondisinya, ini karena pandemi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lupa Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, ada yang semakin belajar, berkaca diri, untuk jadi pribadi yang makin berkenan kepada Tuhan. Daud buat salah di hadapan Tuhan. Dia ditegur. Dia menangis. Dia bukan marah. Ya, beda sama Amazia. Ketika dia menjadi raja dan ditegur. Dia penjarakan orang yang menegurnya. Beda dengan Daud. Daud ketika dia salah. Dia menangis. Dan dia tahu dia bersalah di hadapan Tuhan. Sampai dia bilang, biarlah kalau aku jatuh di tangan Tuhan. Sampai dia bilang dalam Mazmur 51, do not take your Holy Spirit from me. Janganlah angkat rohmu daripadaku. Karena dia mengerti sesalah-salah apapun. Kalau dia mau datang pada Tuhan, ada sesuatu yang baik. Makanya ada orang yang menangis jadi berontak. Menyalahkan orang lain dan keadaan. If that is you. Saya percaya firman hari ini sedang berbicara sangat kuat buat setiap saudara. Biarlah kita menjadi orang yang semakin belajar berkaca diri. Tuhan izinkan aku ditipu orang. Tuhan izinkan aku menghadapi badai ini. Tuhan izinkan aku menghadapi masa yang sukar ini. Tuhan izinkan aku dikhianati orang. Tuhan izinkan aku difitnah orang. Tuhan izinkan aku dibully orang. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk aku lebih belajar lagi. Sehingga hidupku makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Itulah salib. Salib adalah perjumpaan antara air mata dengan sorak-sorai. Sehingga waktu kita menangis, kita tidak perlu kecewa, tidak perlu berontak, tidak perlu dendam, tidak perlu marah, tidak perlu memaki siapapun. Tapi waktu kita menangis, kita pandang salib. Dan salib menyadarkan kita dan menggantikan air mata kita menjadi sorak-sorai kemenangan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, saya pelajari salib menyadarkan kita. Bahwa orang yang bersikap benar pada saat menangis akan bersorak-sorai kemudian dengan sukacita. Amin. You got my message, right? Salib menyadarkan saya
Bahwa kalau saya bersikap benar pada saat saya menangis, saya justru mengambil pelajaran-pelajaran positif pada saat saya harus menangis. Maka kemudian saya akan bersorak-sorai dengan sukacita. Klik. Karena Mazmur 126 ayat 5-6 bilang begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya meskipun kita menangis, tetap menabur. Jangan menangis lalu maraju. Iya kan? Jangan menangis lalu ngambek. Jangan menangis lalu minta cerai. Jangan menangis lalu masa bodoh sama firman Tuhan. Jangan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya meskipun menangis, tetap jalankan tugas tanggung jawab kita. Tetap jalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita selanjutnya yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih dijelaskan lebih jelas lagi. Walaupun nangis, tetap maju. Walaupun menangis, tetap jalankan tugas tanggung jawab. Oh, luar biasa. Sama-sama bilang saya harus tetap maju. Ya. Kan kita udah sepakat ibadah ini ibadah yang interaktif. Iya kan? Ayo, taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang saya harus tetap maju. Ayo, sama-sama bilang saya harus tetap maju. Sama-sama bilang saya harus tetap maju. Nggak usah sibuk nanya sama saya. Jadi corona berakhirnya kapan? Mau berakhir, mau nggak mau berakhir. Kita tetap cinta Yesus, kita tetap lakukan bagian kita. Kita tetap maju, kita tetap diberkati. Kita tetap melihat kemuliaan Tuhan. Kita tetap jadi berkat. Kita tetap positif dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yeah. Luar biasa ini. Saya perhatiin pohon Natal ini hebat. Merah putih. Ini namanya pohon Natal merdeka, saudara, ya kan? Wah, saya bangga ini panitia yang udah bikin pohon Natal ini, ya kan? Jadi tambah mantap ini. Dan pohon Natalnya temanya merah putih. Artinya kita cinta Yesus. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga bangga sebagai orang Indonesia. Haleluya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti. Nah, Alkitab tidak bilang kiranya. Alkitab tidak bilang mudah-mudahan. Alkitab nggak bilang kayaknya. Oh iya kan. Alkitab bilang apa? Pasti. Ayo sama-sama bilang sama saya pasti. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang saya pasti ditolong. Saya pasti dikuatkan. Saya pasti menang. Saya pasti diselamatkan. Saya pasti lihat mujizat. Saya pasti akan dipakai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Salib menyadarkan kita. Kalau saya bersikap benar pada saat saya harus menangis. Maka ujung-ujungnya saya akan pasti bersorak-sorai. Klik. Aha. Adapun dasarnya bersorak-sorai. Atau dasar bersorak-sorainya satu. Karena air mata mendidik kita untuk semakin berhikmat dan bijaksana. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kayaknya nggak masuk logika pendeta. Bagaimana air mata kok justru menuntun saya pada sorak-sorai? Karena dasar sorak-sorainya air mata telah mendidik kita untuk semakin berhikmat dan bijaksana. Kadang-kala makin kita diberkati, bos, kita makin lupa diri. Makin kita diberkati, kita makin merasa benar sendiri. Oh dia nggak benar, dia nggak benar. Lihat dong hidup saya diberkati. Yelah. Diberkati bukan pertanda bahwa engkau pasti benar. Dasar kebenaran bukan berkat. Dasar kebenaran adalah firman Tuhan. Jangan hanya karena sudah mendapat mujizat, jangan hanya karena sudah diberkati, lalu otomatis sudah berkata, saya pasti benar. Nope. Dan itu juga bukan berarti orang yang menghadapi badai, dia pasti nggak benar. Itu pasti hukuman Tuhan. Ada badai yang merupakan pukulan dan hukuman Tuhan. Tapi ada juga badai yang merupakan serangan setan. Ada juga badai yang merupakan ujian yang Tuhan izinkan. Untuk membuat kita tambah hari tambah dahsyat dan lebih kuat lagi dalam Tuhan. Amin. Tetapi yang pasti, orang yang menyadari makna salib. Orang yang menyadari pengorbanan Kristus. Orang yang menyadari makna dan kuasa kemuliaan di balik salib. Ada orang-orang yang waktu dia menangis, dia belajar.
bagaimana saya tidak makin mengandalkan logika. Bagaimana saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tapi air mata mengajar saya. Kalau saya mengandalkan manusia, saya mengandalkan otak saya mengandalkan logika, saya mengandalkan kemampuan saya jatuh. Tapi kalau saya mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, yang didapat dari tuntunan Roh Kudus, yang didapat dari kesetiaan saya menggali firman, yang didapat dari kesungguhan saya untuk hidup semakin mendekat kepada Tuhan, maka itu yang membawa kita pada kebijaksanaan. Kalau hari-hari ini kau sedang menangis, jangan emosi. Kalau hari-hari ini kau menangis karena keadaan yang terjadi, minta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga engkau bertindak dengan betul. Dan engkau bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Yang saja katakan amin. Yang kedua, adapun dasarnya bersorak-sorai. Karena air mata dapat mengarahkan kita untuk semakin dewasa dan mengandalkan Tuhan. Kadang-kala waktu kita berhasil, waktu kita sukses, kita pikir semua karena kemampuan kita, semua karena kebiasaan kita, semua karena strategi hebat kita, semua karena pengalaman-pengalaman luar biasa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Keliru. Petrus lahir di Danau Galilea. Danau Galilea tempat mainnya waktu kecil. Jangankan ikan, lumut di Danau Galilea aja kenal Petrus. Jadi kalau Petrus main ke Danau Galilea, lumut-lumut bilang, "Bapak selamat pagi." Dia tahu angin di Danau Galilea, dia tahu jenis ikan yang di Danau Galilea, dia ngerti semuanya. Tapi satu kali dia tangkap ikan gak dapat apa-apa. Lalu kemudian pendek ceritanya dia berjumpa dengan Yesus. Yesus pinjam perahunya dan kemudian Yesus suruh tolakkan ke tempat yang dalam. Dan Petrus gak nanya tempat yang dalam di mana. He knows everything about the lake. Dia tahu segala-galanya tentang danau itu. Yesus cukup bilang, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Bahkan mungkin Yesus pun gak ngerti di mana tempat yang dalam. Dan ketika Petrus sudah sampai di tempat yang dalam, Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus langsung bilang, Guru sepanjang malam aku tangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya. Air mata yang membuat ia menangis karena sepanjang malam tangkap ikan gak dapat apa-apa. Mengajar kepada dia. Untuk dia lebih dewasa. Dan lebih mengandalkan Tuhan. Sampai dia bilang, Guru sepanjang malam aku tangkap ikan. Dengan lain kata, jangan ke sebelah kanan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, muter semuanya juga udah, Guru. Tapi karena engkau menyuruhnya, inilah seorang yang dewasa. Bukan karena perhitungan, bukan karena keinginan, bukan karena kemauan, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya. Bisa gak hari ini kita berkata, Tuhan hati saya sakit. Tapi karena Tuhan menyuruhnya saya mengampuni. Tuhan sebagai istri saya udah gak kuat bertahan, tapi karena Tuhan menyuruhnya dan Tuhan ingatkan Allah benci perceraian, saya tetap akan bertahan. Tuhan saya ada dorongan lesbian. Tuhan saya ada dorongan homoseks. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, Allah benci dengan segala perzinahan. Allah benci dengan segala perbuatan cabul. Maka saya harus bertobat dan berubah. Saudara, kenapa air mata? Dalam konteks salib. Dalam konteks memikul salib, dalam konteks memandang salib. Justru akan diubah dengan sorak-sorai. Karena dasarnya adalah air mata mengarahkan kita untuk semakin dewasa dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, adapun dasar bersorak-sorainya adalah karena bagi orang yang memahami salib, air mata mengingatkannya tentang keterbatasan dirinya dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau kita mengerti salib, kita memandang salib, kita memegang salib, dan kita memikul salib. Maka kita tahu kalau kita menangis, bukan karena Tuhan tidak mengasihi saya. Cukup salib itu buat saya untuk sadar bahwa dia sangat mengasihi saya. Air mata bukan tanda Tuhan meninggalkan saya.
Air mata bukan tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Air mata bukan tanda bahwa mujizat tidak lagi terjadi. Alkitab saya berkata kalau darahnya saja ditumpahkan, masakan tangannya tidak akan terulur untuk menolong saya. Tapi air mata mengajar kepada saya, diri saya terbatas tapi tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Air mata boleh mengalir, tapi iman tidak boleh goyah. Karena saya tahu saya menangis bukan karena Tuhan saya nggak sanggup. Tapi saya menangis karena Tuhan saya punya sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang saya rencanakan. Tapi pasti yang terbaik dia sediakan. Haleluya. Yang keempat. Adapun dasar sorak-sorainya. Karena air mata. Buat setiap orang yang memahami salib. Dia menyadari air mata mengajarnya cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kenapa kita menangis? Karena kadang-kadang kita pikir, aduh gimana nyelesainnya? Aduh saya mana gak punya uang lagi. Mana uang saya gak cukup lagi seandainya saya punya uang. Mungkin saya bisa bereskan. Tapi saya ulangi sekali lagi. Air mata menyadarkan kepada kita. Uang memang perlu. Tapi uang bukan segala-galanya. Karena itu akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jangan jadi orang yang rakus. Jangan jadi orang yang serakah. Jangan jadi orang yang berpikir uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Ada masanya Tuhan pukul kita sampai kita sadar uang tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Tapi Tuhan, doa, kekudusan, kesucian, kebenaran itu akan menuntun kita pada terobosan-terobosan ilahi yang luar biasa. Jangan jadi orang pelit. Tapi juga jangan jadi orang serakah. Jangan jadi orang yang rakus, kata Alkitab, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kapan saya tahu bahwa kita cinta uang? Ketika kita terus mengeluh dan bersungut tentang keberadaan kita dan keuangan kita. Ketika kita akhirnya minjem sana, minjem sini. Dan juga ketika kita nggak bisa lihat orang lebih kaya dari kita, nggak bisa lihat orang lebih berharta dari kita, lalu kemudian terus kita kritik, kenapa dia kaya? Hey, dia yang kaya, kenapa kau yang marah? Hatimu busuk. Tahukah saudara? Keberadaanmu hari ini adalah mimpi dari banyak orang. Saya ulangi sekali lagi. Keberadaanmu hari ini adalah mimpi dari banyak orang. Mungkin engkau sedang sibuk ngurusin orang kaya karena dia punya mobil 13 dan engkau hanya punya sepeda biasa. Saya mau tanya sama saudara. Apakah engkau orang yang paling miskin? Tidak. Ada orang yang berharap punya sepeda. Karena jangankan untuk berjalan kaki, bahkan dia tidak punya kaki. Menyerang orang kaya hanya karena dia punya mobil seharga 17 miliar. Ada gak sih mobil 17 miliar? I don't know. Dan kau hanya punya sepeda motor keluaran tahun 83. Tapi tahukah saudara? Hidupmu yang punya motor keluaran 83 sebetulnya mimpi dari banyak orang. Ada begitu banyak orang yang bahkan gak punya apa-apa, bahkan untuk makan aja susah, apalagi bisa beli motor dan kau punya motor. Kapan sebetulnya kau cinta uang? Ketika kau protes ketika melihat orang lain lebih kaya. Engkau gak bisa tenang ketika melihat orang lain lebih kaya, karena hatimu busuk. Engkau selalu mau menyerang, oh itu orang kaya. Biarkan dia dengan dirinya. Dan biarkan engkau dengan dirimu. Selalu saya bilang. Tidak ada orang terlalu miskin sampai nggak bisa menolong orang. Mari kita semua belajar jadi orang yang percaya. Bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena itu kita mari jadi orang yang suka memberi. Kalau ada orang yang lebih susah dari kita, kita tolong. Ada orang yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalaupun belum keuangan yang bisa kita bantu, mungkin dengan senyuman, mungkin dengan uluran tangan, mungkin dengan waktu yang kita bisa buat, sesuatu yang bisa kita buat, terlebih berkat memberi kata Alkitab daripada menerima. Salib menyadarkan kita bahwa air mata seringkali mendidik kita untuk semakin berhikmat dan bijaksana. Salib mengajarkan kita bahwa air mata seringkali mengarahkan kita untuk semakin dewasa dan mengandalkan Tuhan.
Salib mengajarkan kepada kita bahwa air mata mengingatkan kita tentang keterbatasan diri kita dan kemahakuasaan Tuhan. Dan salib mengajar kepada kita bahwa air mata mengarahkan kita untuk sadar bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Klik. Yang kelima, dasar bersorak-sorainya karena air mata memampukannya untuk selalu rendah hati, sabar dan mengalah. Sambil kita menangis, kita mikir, iya ya Tuhan ya. Mungkin saya sombong, udahlah. Saya sabar aja lah. Saya mengalah aja lah. Saya rendah hati lah. Selalu saya bilang, orang yang sabar, orang yang mengalah, orang yang rendah hati, kagak ada matinya. Iya betul. Orang-orang sombong jatuhnya cepat. Orang-orang kepala batu, orang-orang emosional hancurnya gampang. Tapi orang-orang rendah hati, orang-orang sabar, orang-orang yang suka ngalah, bisa diomongin, bisa difitnah, bisa dibully, tapi gak bisa dijatuhkan. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Dan selalu saya bilang, hanya orang kuat yang bisa rendah hati. Hanya orang kuat yang bisa mengalah, hanya orang kuat yang bisa sabar. Karena itu pastikan, orang-orang yang memandang salib, orang-orang yang mengerti salib, orang-orang yang setia memikul salib, tetap rendah hati. Tetap memilih untuk sabar dan mengalah. Karena pertolongan buat kita datang tepat pada waktunya. Sudah katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat salib yang mempertemukan air mata dan sorak-sorai. Sehingga satu, air mata tidak menjadikan kita lemah. Sebaliknya sorak-sorai tidak menjadikan kita angkuh. Air mata bukan berarti kita lemah. Tapi air matanya menunjukkan bahwa saya manusia terbatas yang punya Tuhan yang hebat. Tempat saya mengadu. Tapi sorak-sorai tidak bisa menjadikan saya sombong. Karena saya tahu semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang sedang sukses. Saudara-saudara yang sedang berkelimpahan. Saudara-saudara yang sedang dapat banyak mujizat dari Tuhan. Jangan angkuh dan sombong. Karena orang sombong pasti direndahkan Tuhan. Tapi mari jadi berkat. Mari bawa damai. Mari menangkan jiwa. Mari jadi saksi Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Yang kedua, akhirnya kita bisa melihat salib mempertemukan air mata dan sorak-sorai. Sehingga air mata tidak menjadikan kita meremehkan. Meremehkan segala sesuatunya. Oh, gereja juga begini, orang gak peduli saya. Gak usah meremehkan. Tapi sebaliknya sorak-sorai tidak menjadikan kita egois dan lupa diri. Waktu kita menangis, kita nggak usah meremehkan. Waktu kita menangis, kita menguasai diri. Tapi pada saat kita bersorak-sorai, jangan akhirnya egois dan lupa diri. Tapi kita sadar, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan aku ada sebagaimana aku ada. Sudah katakan amin. Yang ketiga, saya undang pemain musik maju ke depan. Pada akhirnya kita bisa melihat salib yang mempertemukan air mata dan sorak-sorai, sehingga air mata tidak menjadikan kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena kita menangis lalu kita meninggalkan Tuhan. Tapi sorak-sorai tidak menjadikan kita bertindak arogan dan seenaknya. Oh, saya kan siapa dia, siapa. Enggak usah. Jangan sampai karena engkau merasa kaya, engkau bisa maki pembantumu seenaknya. Engkau bisa maki pegawai-pegawaimu seenaknya. Saya menyebut engkau bukan anak Tuhan. Saya menyebut engkau orang-orang arogan kepala batu yang dipakai iblis untuk mendatangkan persoalan di mana-mana. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Waktu kita menangis, mendekatlah kepada Tuhan. Waktu kita bersorak-sorai, sadarlah. Hidup saya harus jadi berkat. Hidup saya harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan lewat hidup saya, nama Tuhan harus dipermuliakan. Yang terakhir saya pelajari. Akhirnya kita bisa melihat salib mempertemukan air mata dan sorak-sorai. Sehingga air mata tidak menjadikan kita mengambil langkah-langkah bodoh. Jangan karena kita menangis lalu kita tinggalkan pelayanan. Jangan karena kita menangis kita bercerai. Jangan karena kita menangis akhirnya kita lari ke narkoba. Ya habis istri saya gak ngerti saya pendeta. Habis suami saya gak mengerti saya. Ya udah ada laki-laki lain mengerti saya. Ada perempuan lain akhirnya saya berselingkuh. Bodoh.
Air mata tidak membenarkan keputusan-keputusan bodoh yang kita buat. Air mata harus membuat kita mengandalkan Tuhan untuk mengarahkan kita pada jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi sebaliknya, sorak-sorai, jangan membuat kita akhirnya kepala batu dan tidak mau menerima nasihat. Karena kita merasa saya udah diberkati kok. Daud seorang raja. Tapi ketika Nabi Nathan mengingatkan dia, engkau salah. Dia berbalik. Salib begitu dahsyat. Karena salib mempertemukan air mata dengan sorak-sorai. Sehingga air mata mendekatkan kita pada Tuhan. Dan orang yang menangis dengan hancur hati dengan sikap yang benar akan diangkat Tuhan, dibela Tuhan. Karena Alkitab bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, amin. dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap kepala tertunduk, setiap mata terpejam, setiap hati terangkat pada Tuhan. Izinkan saya berdoa. Mungkin kau sedang menangis hari ini. Gak usah salahkan siapa-siapa. Gak usah meremehkan apa-apa. Mungkin kau sedang menangis hari-hari ini. Jangan ambil keputusan-keputusan bodoh. Mungkin kau menangis hari ini. Jangan merasa dirimu yang paling benar. Jangan mau dipakai setan di masa kau menangis. Mendekat pada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sedang mau ajar dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melangkah dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau sedang bersorak-sorai. Gak usah arogan. Gak usah sombong. Gak usah merasa diri yang paling hebat. Kalau engkau hari-hari ini sedang bersorak-sorai, bersyukurlah semua datangnya daripada Tuhan. Karena ingat, salib mempertemukan antara air mata kita dan mengubahkannya menjadi sorak-sorai. Karena itu ketika engkau menangis, milikilah sikap yang benar. Ketika engkau menangis, biarkanlah Roh Kudus membimbingmu. Karena Alkitab berkata, orang yang hancur hati tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan yang taruh tangan kanan saudara di dada. Buka hati, biarkan Roh Kudus jamah Bapa. Ibadah minggu yang penuh mujizat mengarahkan kami untuk kembali memandang salib. Mungkin selama ini kami menangis dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kami menangis dan akhirnya jadi nekat. Kami menangis dan akhirnya memaki-maki semua orang. Hari ini kami bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di tengah air mata kami mau memandang salib. Di tengah air mata kami mau tetap memikul salib. Di tengah-tengah air mata kami mau tetap setia percaya pada salib. Jamah kami. Sehingga air mata kami kau gantikan dengan sorak-sorai. Tapi sebaliknya kami yang sedang bersorak-sorai karena segala berkat yang Tuhan percayakan. Ajar kami untuk tetap setia dan tetap akhirnya menjadi berkat buat banyak orang. Karena kami mengerti akar segala kejahatan ya cinta akan uang. Kami tidak mau jadi orang-orang bodoh yang akhirnya dikendalikan oleh uang. Dan menjadi orang-orang yang rakus dan serakah soal uang. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang murah hati, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku,
salib mempertemukan air mata dan sorak-sorai. Karena kalau kita menangis dengan sikap yang benar, maka Tuhan akan arahkan kita untuk menerima segala janjinya yang berharga dan luar biasa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya tupang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal itu darah Yesus. Oh, darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan setan-setan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkitkan iman kami. Karena sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa. Firman termeterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Menuntun pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, tentara, polisi, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Panglima TNI, Kapolri, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI. Kami ucapkan berkat sehingga pemimpin-pemimpin di bangsa kami tidak bermain dengan dukun-dukun, tidak bermain dengan paranormal dan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Pemimpin kami diberikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga hikmat kebijaksanaan dari sorga menuntun mereka. Terima kasih Bapak. Menjelang pilkada kami ucapkan berkat. Indonesia aman, Indonesia damai. Roh-roh adu domba, provokator-provokator kami patahkan di dalam nama Yesus. Permainan intoleransi, bahkan konflik-konflik sara aku tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Indonesia. Para dokter, para suster, para tim medis. Sebagai benteng terakhir untuk corona ini. Tuhan tolong. Tuhan jaga, Tuhan tuntun. Sehingga ada terobosan yang baik. Dan kami berdoa supaya corona ini cepat berlalu. Dan kami semua dijaga dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap tangguh. Tolong bangsa kami Tuhan dalam kasih karunia Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat. Tuhan tolong tetap menyatakan kebenaran. Gerejamu di tempat ini. Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman. Kami dituntun Tuhan untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Yang setuju katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Ayo sama-sama bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita memberi persembahan. Saudara, sekali lagi persembahan tidak diwajibkan. Tapi kalau sudah merasa didorong oleh Roh Kudus atau sudah mengerti bahwa kita nggak bisa datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, sudah mau beri yang terbaik. Tapi jangan transfer sekarang dulu, kita doa dulu supaya kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Tidak seperti biasanya kami memberi di kotak-kotak persembahan atau di kantong-kantong persembahan. Sekarang kami memberi secara dewasa, itu transfer di bank. Tuhan tolong. Sehingga kami tidak menghina Tuhan dengan persembahan kami. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu memberi itu harus dengan rela hati dan sukacita. Karena itu kami memberi dengan sukacita. Mereka yang memberi dengan sukacita Tuhan memberkati. Dijauhkan dari mereka belang pelah, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tapi diperintahkan kepada mereka berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga berlaku firman Tuhan. Sampai anak cucu mereka tidak akan meminta-minta roti dan hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan.
Dan kami yang setia memberi, Tuhan menjauhkan kami dari perampokan, dari kejahatan ekonomi, bahkan dari segala kerugian. Ada saja berkat-berkat yang dahsyat, bahkan di tengah pandemi seperti ini. Karena Engkau Tuhan yang setia dan memberkati berlimpah bagi setiap mereka yang mengasihi Engkau dengan pemberiannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena hidup kami bukan soal uang, hidup kami soal hidup kami yang kami persembahkan. Waktu kami, segenap jiwa kami. Karena Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dan mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan pakai. Sehingga setiap rupiah yang dipersembahkan akan Tuhan ubah menjadi jiwa-jiwa yang hidup. Dan pekerjaan dahsyat untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Dan bersama dengan saudara memberi yang terbaik, jangan lupa buku Beruntung Setiap Hari Bersama Yesus, Saat Teduh Harian Pribadi Setahun. Saudara dapatkan langsung. Dapat hubungi Martin di 0813-9080-6494. Buku ini baik saudara-saudara untuk menuntun kita setiap hari sepanjang 2021 untuk beruntung saudara-saudara sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ini juga dapat menjadi ide saudara untuk hadiah Natal buat karyawan, hadiah Natal buat rekan-rekan kerja, atau mungkin saudara masukkan di paket yang saudara sudah siapkan untuk teman-teman kerja saudara, silahkan. Karena buku ini saya percaya adalah buku yang baik saudara. Karena ini berisi 365 renungan. Jadi ini bukan buku yang satu kali dibaca, tapi setiap hari satu lembar menuntun saudara untuk setiap hari menjadi hari kemenangan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita ikuti kemudian Church Update dan Church Ministry atau Ministry Update kita. Church Update adalah hal-hal yang akan terjadi seminggu yang akan datang. Dan Ministry Update apa yang terjadi seminggu kemarin dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati dan saya akan kembali untuk doa berkat. Jadi jangan pulang dulu, jangan keluar dulu. Karena kita mau selesaikan sampai doa berkat. Haleluya. Pada dasarnya Tuhan mau hidup kita beruntung. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 bilang, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ulangan 29 ayat 9 bilang, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Yosua pasal 1 ayat 7 bilang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 8 bilang, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Berarti jelas kehendak Tuhan buat kita agar kita mengalami keberuntungan. Buku Beruntung Setiap Hari Bersama dengan Yesus saya tulis dengan kerinduan agar setiap orang percaya, agar setiap jemaat Tuhan dapat mengalami janji Tuhan untuk hidup beruntung ini. Betul hidup kita ada badai, ada pergumulan, tetapi keberuntungan adalah hak kita. Pastikan buku ini akan mengarahkan setiap saudara pada janji-janji Tuhan, sehingga hidup kita beruntung, hidup kita mengalami kemuliaan Tuhan, dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Selamat menikmati kehidupan yang beruntung setiap hari bersama Yesus, 365 hari sepanjang 2021 nanti. Haleluya. Buku Renungan Setahun Beruntung Bersama Yesus, karya Pendeta Gilbert Lumoindong,
telah tersedia di toko buku Gramedia dan di toko buku Glow. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Departemen Penginjilan Gereja Bethel Indonesia untuk berkarya nyata melalui program Sehati Menuntaskan Amanat Agung, sehingga Departemen Penginjilan boleh melakukan pekabaran Injil dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya yang Bapak Ibu sedang saksikan ini adalah satu pelayanan yang dikontribusi untuk mengaktifkan pelayanan kaum Freedmen, sebutan untuk para preman, sehingga permohonan mereka pada waktu yang lalu untuk mendapatkan alat bantu olah tanah yaitu hand traktor, puji Tuhan, dari program Kamu Hebat by Pastor Gilbert Lumoindong sudah memberikan 2 unit hand tractor, sehingga 2 unit ini salah satunya sudah dioperasikan di wilayah Pegadungan Kalideres, sehingga anak-anak yang ada di sana semakin maksimal untuk melakukan pekerjaan kegiatan sehari-harinya. Dan yang satu lagi kita akan ada di wilayah Citayam, sedang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ada penempatan anak-anak di sana untuk juga melakukan pelayanan melalui perkebunan untuk mengumpulkan anak-anak yang ada di jalan, khususnya kaum preman, supaya mereka boleh mempersiapkan masa depannya di sana dengan baik. Jadi terima kasih untuk hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong. Kamu hebat. Saya berterima kasih kepada Pendeta Gilbert Lumoindong dan Pendeta Harisung yang sudah membantu memberikan hand traktor ini sehingga memudahkan kami dalam pengelolaan tanah perkebunan kami. Sekali lagi saya berterima kasih. Kamu hebat, kamu hebat. Haleluya, demikianlah informasi-informasi dari gereja dan juga pelayanan-pelayanan gereja. Bantu doa terus sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan Ella, Antes, tim musik semua, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur hari ini kita sudah melayani. Haleluya. Kita berdoa. Bapak terima kasih kami di gereja dengan sukacita boleh mendapat kesempatan untuk melayani rekan-rekan di rumahnya masing-masing. Untuk menerima kekuatan, lawatan dan berkat Tuhan yang sempurna. Karena itu Bapak, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami menyerahkan jemaat ini. Sehingga Tuhan selalu jaga keluarga mereka diberkati. Sehingga setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Dan berlaku firman Tuhan, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga ucapkan berkat apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga mereka senantiasa hidup dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan. Sehingga setiap mereka boleh terus menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Haleluya. Dan akhirnya
Saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ingatlah selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Ingat, ada amanat agung yang diperintahkan kepada kita. Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Alkitab berkata, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami terima dengan iman. Amin. Kami terima dengan iman. Amin. Kami terima dengan iman. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kami terima dengan iman. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, dan juga Antes, Ella, dan seluruh tim musik mengucapkan selamat hari Minggu buat setiap saudara. Maju terus dalam Tuhan, dan ingat, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, menjadi kepala. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya.